Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabrun Syakur dari program studi Teknik Komputer angkatan 57, kelas praktikum BP2. Kali ini saya akan membuat laporan mengenai perancangan rangkaian digital. Baiklah, untuk soal praktikumnya seperti ini. Jadi dalam perancangan sebuah rangkaian logik atau digital ini dibagi 4 tahapan. Yang pertama membuat state diagramnya, lalu membuat state table-nya, lalu membuat product of step, dan yang terakhir baru kita buat rangkaiannya. Di sini yang pertama untuk state diagramnya seperti ini. Jadi pertama kita akan memberikan sebuah ulangan yaitu 000, lalu selanjutnya ke 001, lalu ke 011, lalu ke 111, dan kembali ke 00, seperti itu. Baiklah, langsung saja kita ke tahap kedua yaitu membuat state table ya. Di sini saya sudah menulisnya terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu rekaman. Jadi sebelumnya kita tulis dulu untuk semua kemungkinan pada present state untuk LED ABC seperti itu. Jadi nanti kita akan menggunakan LED sebagai outputnya. Jadi sini ada 00, 001, 010, 011, 100, 101, 110, dan 111 seperti itu. Karena ini 3 bit, rangkaian 3 bit, jadi kita akan mendapatkan 8 buah tabel di sini. Seperti itu. Lalu di sini untuk nested ABC-nya. Nested ini kita sesuaikan dengan rangkaian state table ini. State diagram. Jadi sini kita lihat untuk 000, selanjutnya dia akan 001. Seperti itu. Lalu untuk 001, selanjutnya dia akan mengeluarkan output 011. Lalu selanjutnya untuk 011, dia akan mengeluarkan output 111. Dan setelah 111, next state-nya adalah 000. Seperti itu. Lalu untuk yang tidak ada next state-nya bisa kita berikan tanda bintang atau ignore. Kita abaikan. Nah, jika kita sudah mendapatkan next state ABC-nya, kita bisa menentukan IFL dari DA, DB, dan DC atau flip-flop DA, B, dan C. Flip-flop ini tergantung menggunakan dari tabel eksitasi D flip-flop. Jadi untuk tabel eksitasi D flip-flop ini sudah ketentuannya seperti ini. Jadi jika sebelumnya 0 dan sesudahnya 0, maka tabel eksitasi keluarannya adalah 0. Jika sebelumnya 0 dan sesudahnya 1, maka tabelnya eksitasinya 1, dan seterusnya. Jadi kita tinggal sesuaikan saja dengan present dan next state dari ABC di sini. Untuk yang pertama, untuk yang DA, kita lihat di sini. DA di sini 0 ketemu 0 maka 0. Lalu untuk DB-nya 0 ketemu 0 lalu 0. Lalu untuk yang C-nya 0 ketemu 1 1 sesuai dengan tabel eksitasi yang ada di sini. Lihat di sini 0 ketemu 1 maka hasilnya 1. Kita lakukan terus sampai semua kemungkinan di sini. Sama seperti ini juga, misal baris kedua untuk DA-nya 0 ketemu 0 maka 0. Lalu untuk DB-nya 0 ketemu 1 maka 1. Lalu untuk DC-nya 1 ketemu 1 maka 1, seperti itu. Baiklah, jika kita sudah menentukan semua IFL yang ada di sini, kita bisa menggunakan keymap untuk mendapatkan persamaan booleannya. Sini saya juga sudah tulis untuk keymap dan persamaan booleannya.
Jadi kita akan menggunakan keymap 3 bit atau 3 variabel. Untuk penyusunan keymapnya seperti ini. Contoh untuk yang DA atau D flip flop yang A, sini kita tulis A aksen B aksen, A aksen B, A B, dan A B aksen. Lalu di sini C aksen dan C. Untuk penomorannya di sini nomor 1, 2, 3, 4, dan sini 5, 6, 7, 8. Jadi kita tinggal sesuaikan yang ada di sini. Jadi ini untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi langsung saja untuk contohnya. Jadi ini 1 kita masukkan di sini untuk nomor 1, lalu 2 kita masukkan ke sini, lalu nomor 3 kita masukkan ke sini, 4 ke sini, lalu nomor 5 kita ke sini, nomor 6 ke sini, nomor 7 ke sini, nomor 8 ke sini. Seperti itu. Itu merupakan ketentuan dari keymap 3 variabelnya. Jika sudah terisi semua, kita bisa menyederhanakannya sehingga akan mendapatkan persamaan boolean. Kita dapat menentukannya dari angka 1 ini. Angka 1 dan ketemu dengan ignore ini atau bintang ini bisa kita sederhanakan seperti ini. Untuk cara penyederhanaannya adalah kita bisa membuang variabel yang berbeda. Jadi kita hanya mengambil variabel yang sama. Untuk yang DA karena mereka sebaris, di sini A aksen dan B untuk di bintang dan di 1 itu pasti sama. Jadi kita ambil, dan di sini untuk kolom sini C aksen ketemu C. Jadi tidak kita ambil untuk variabel C ataupun C aksennya. Sehingga kita dapatkan persamaan boolean untuk DA yaitu A aksen dan B. Oke, selanjutnya sama. Untuk caranya kita masukkan dari DB ke dalam keymap sini, lalu kita sederhanakan. Untuk ini juga sama. Bisa ke sini maupun ke sini. Tapi kita ambil yang satu-satu saja. Jadi untuk persamaannya kita lihat di sini A aksen dan A aksen di kedua kolom tabel ini. Jadi kita masukkan. Lalu di sini ada B aksen dan B. Jadi untuk B aksen dan B tidak kita ambil. Dan selanjutnya di sini ada C. Di sini C dan di sini C. Jadi kita ambil juga, sehingga untuk persamaan booleannya yaitu untuk yang DB A aksen dan C. Lalu selanjutnya untuk yang DC. Nah, yang DC juga sama, kita ambil dari sini, lalu kita masukkan ke dalam keymapnya. Lalu kita dapatkan di sini untuk persamaannya ada 3 buah angka 1, 2, 3, dan di sini pun ada ignore juga. Jadi ini kita bisa persamaannya seperti ini, bentuk kotak. Lalu kita dapatkan di sini, kita lihat A aksen dan A aksen ketemu, jadi kita ambil. Lalu di sini B aksen dan B karena berbeda jadi tidak kita ambil. Lalu di sini karena sudah ke bawah seperti ini, sama dengan yang seperti ini juga C aksen, jadi kita tidak ambil, maupun yang C. Jadi untuk persamaan boolean DC kita dapatkan yaitu A aksen. Jika kita sudah mendapatkan persamaan boolean dari DA, DB, dan DC, langsung bisa kita buat rangkaiannya. Di sini saya sudah membuat rangkaiannya terlebih dahulu juga untuk mempersingkat waktu. Adapun untuk bahan-bahan yang kita butuhkan yaitu yang pertama di sini IC 7474, ini merupakan IC D. Lalu di sini kita menggunakan gerbang N. Kenapa kita menggunakan gerbang N? Kita lihat di sini. Kita lihat di sini A aksen dan B. Ini adalah persamaan yaitu A aksen dikali dengan B. Sedangkan untuk N itu
Ia merupakan perkalian. Sedangkan kalau OR itu kan pertambahan. Jadi kita menggunakan N-nya yang 2 inputan. Karena di sini menggunakan 2 inputan. Lalu selanjutnya ini untuk outputnya kita menggunakan LED red. Lalu kita sediakan juga resistor untuk nanti di LED-nya. Langkah pertama kita bisa meletakkan terlebih dahulu untuk 3 buah flip-flop ya, yaitu tadi kita lihat ada DA, DB, dan DC. Kita samakan, ini untuk DA, ini untuk DB, dan ini untuk DC. Jika sudah, kita bisa berikan ketiganya yaitu 3 buah gerbang N. Karena ini satu inputan ya persamaan booleannya, jadi gerbang N-nya berlaku untuk DA dan DB saja. Jadi kita letakkan 2 buah di sini, di DA dan di DB. Nah, langkah selanjutnya kita lihat persamaan booleannya, yaitu A aksen dikali dengan B. Di sini untuk yang DA, A aksen dikali dengan B. Jadi salah satu inputannya kita berikan A aksen. Nah, ini terhubung dengan flip-flop A yang key aksen. Ini merupakan keluaran aksennya. Jadi atau sama saja ini dengan A aksen dan ini A, seperti itu. Karena tadi persamaannya itu A aksen kali B, jadi kita masukkan A aksen, ini nyambung ke A aksen. Dan yang kedua adalah yang B. Nah, ini nyambung ke sini, ke flip-flop B yang keluaran key. Seperti itu. Lalu kita masukkan ke inputan D-nya untuk gerbang N. Oke, selanjutnya untuk yang DB. DB kita lihat persamaannya yaitu A aksen dikali dengan C. Oke. Ini untuk gerbang N untuk yang B, kita lihat A aksen, inputannya ke A aksen, dan satu lagi ke C. Kita lihat di sini menyambung ke C. Nah, ini output dari C di sini. Jika sudah, kita hubungkan gerbang N-nya ke inputan DB-nya ke sini. Lalu yang terakhir di sini karena cuma satu inputan yaitu A aksen, jadi kita tidak memerlukan gerbang N. Jadi langsung saja di sini inputan D-nya kita sambungkan langsung ke A aksen di sini. Terlihat ya di sini menyambung langsung ke A aksen. Oke, jika sudah kita sambungkan semua sesuai dengan persamaan booleannya, ini bisa kita sambungkan dengan kabel power di sini seperti ini untuk masing-masing IC. Lalu di sini untuk clock-nya saya menyambungkannya dengan cara sinkronus. Jadi ini untuk generator clock kita sambungkan secara sinkronus untuk masing-masing IC. Oke, seperti itu. Dan yang terakhir untuk outputnya kita berikan LED 3 buah beserta dengan resistor ke dalam output key-nya untuk masing-masing flip-flop A, flip-flop B, dan flip-flop C. Nah, ini kita lihat, ini untuk D1 kita hubungkan ke key A. Lalu ini D2 kita sambungkan ke yang key yang B, atau flip-flop D yang B. Lalu ini yang D3 kita sambungkan ke key yang C. Oke, seperti inilah kurang lebih untuk rangkaian flip-flop D dengan tabel state diagram seperti ini. Kita lihat jika nanti sesuai, maka outputnya yang pertama muncul adalah 000, lalu ke 001, lalu ke 011, lalu ke 111, dan terakhir kembali lagi ke 000. Oke, kita langsung saja kita jalankan untuk rangkaiannya. Oke, 000 tadi, 001, 011, 111, dan kembali ke 00 lagi. Seperti itu, kita ulang. 001, 011, 111,
dan kembali ke 000 lagi. Oke, jadi rangkaian ini sudah sesuai dengan tabel state diagram yang kita inginkan. Berarti rangkaian ini sudah berhasil dan sukses. Seperti itulah untuk laporan praktikum kali ini. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.